Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 273 episode 118. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 274 episode 119. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Senja. Luo Feng bersama istrinya Susin, masing-masing memeluk seorang anak menonton televisi. Luo Feng mengangkat telepon, melihat nomor yang ditampilkan di telepon, kaget. Ada apa? Tanya Susin ingin tahu. Itu kepala, nomor Hong. Luo Feng dengan curiga mengerutkan alisnya, sejak insiden binatang buas yang tertelan, Hong dan Dewa Guntur mengalami koma. Susin juga terkejut. Siapa yang berani menggunakan telepon Hong? Halo, Luo Feng menjawab panggilan itu. Luo Feng, suara energi gemuruh itu terdengar. Kepala, Luo Feng sangat terkejut. Bahkan Susin yang ada di sampingnya menatap dengan mata terbelalak. Hong sudah bangun. Setelah koma selama 2 tahun, dia terbangun. Ini benar-benar berita yang menggemparkan. Aku baru saja bangun. Dewa Guntur sudah bangun juga. Saya baru mengetahui hal-hal yang telah terjadi sejak kami koma. Terima kasih karena telah menyelamatkan kedua kehidupan kita. Dan juga karena telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Suara Hong dipenuhi dengan kebahagiaan yang mendalam. Jika Anda bebas, datang ke sini ke kota markas Hongling sebentar. Baiklah. Aku akan segera pergi. Luo Feng mengangguk. Baiklah, aku akan berada di sini bersama Dewa Guntur. Hong tertawa. Menutup telepon, Susin tidak bisa membantu tetapi berseru, Hong kembali. Dewa Guntur juga. Luo Feng tertawa, aku akan pergi sebentar, mungkin aku akan kembali malam ini. Oke, Susin mengangguk. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak. Dengan cepat meninggalkan kota markas Jiangnan, menuju ke markas Dojo Limits dengan kecepatan tercepat. Eksterior kantor pusat dojo dari Limits, penuh dengan kapal perang, sangat ramai. Penyidik Luo, penjaga di markas memberikan penghormatan. Luo Feng dengan cepat memasuki pangkalan, di bawah arahan personel pangkalan, dia langsung menuju ke kamar tertentu. Di dalam ruangan itu ada Hong dan Dewa Guntur. Luo Feng, 2 pria, 1 hitam dan 1 putih, berdiri dan mendekat ketika mereka melihat Luo Feng. Haha, Luo Feng, kau benar-benar telah membuat nama untuk dirimu sendiri. Dewa Guntur tertawa keras ketika dia menabrak dada Luo Feng. Aku akan membiarkan masalah ini terjadi karena kau menyelamatkan hidupku, haha. Kulit kakak kedua benar-benar tebal, jangan turunkan diri ke levelnya. Hong berkata kepada Luo Feng, Dewa Guntur balas menatap, kamu? Yap, aku bisa mentolerir perilaku seperti ini. Aku tidak akan merendahkan diriku sebanyak itu, kata Luo Feng tegas. Sial, kalian berdua. Dewa Guntur menatap dengan marah. Hong dan Luo Feng tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat ini. Duduk. Ayo kita semua duduk. Di bawah instruksi Hong, ketiganya duduk. Ketiganya adalah 3 pejuang terkuat di bumi. Luo Feng, Dewa Guntur tidak bercanda seperti sebelumnya. Dia berkata dengan serius. Insiden ini, setelah mengetahui tentang hal itu dari kakak, kami benar-benar takut akan kehancuran umat manusia. Terima kasih, kita akan melakukan upacara, dan merayakan dengan anggur. Hong secara pribadi menuangkan 3 gelas anggur, ayo. Ketiganya mengangkat gelas mereka. Tepuk tangan. Mereka menenggak minuman mereka. Luo Feng. Hong tertawa. Tindakanmu sebelumnya berurusan dengan Atkin dan sampah-sampah lainnya, terima kasih. Jika Anda meninggalkan orang-orang itu untuk mengamuk, siapa yang tahu apalagi yang akan mereka lakukan. Terutama Dojo Gunturku, HMPH, Sago Nehru ingin mengambil posisi kepala. HMPH,
Menjadi cukup tak tahu malu untuk menumpangkan tangan pada keluarga para pahlawan yang mengorbankan diri untuk kemanusiaan, orang-orang macam itu benar-benar pantas mati. Dewa Guntur tidak bisa membantu tetapi memarahi. Setelah mengetahui berita setelah bangun, dia benar-benar marah. Luo Feng tertawa, ini adalah masalah kecil. Berurusan dengan domba hitam itu segera membantu menstabilkan negara-negara dan membawa perdamaian. Biarkan mereka digunakan sebagai contoh. Hong mengangguk. Masalah di bumi hanyalah kecil. Setelah Dewa Guntur dan aku bangun, kami mendiskusikannya dan mengambil keputusan. Keputusan? Luo Feng memandang curiga pada Dewa Guntur dan Hong. Keduanya sudah koma selama 2 tahun. Keputusan apa yang mereka buat setelah bangun? Luo Feng, Dewa Guntur berkata dengan serius. Hong dan aku sama-sama memperoleh informasi dan sejarah dari reruntuhan kuno dan bahkan dapat membuat perangkat lunak terjemahan. Anda seharusnya bisa melihat bahwa kita berdua tahu banyak tentang alam semesta. Di alam semesta yang luas, ada begitu banyak, terlalu banyak planet dan sistem yang kuat. Jalan Bima Sakti kita juga merupakan bagian dari kekaisaran Silver Blue. Juga, untuk planet seperti kita tanpa tuan, saat kita ditemukan. Itu akan menjadi mimpi buruk. Ekspresi Dewa Guntur semakin serius. Hong mengangguk, benar, mimpi buruk. Jika kita beruntung, bumi kita bisa menjadi wilayah pejuang yang kuat. Namun, kemungkinan yang lebih besar adalah semua manusia di bumi dapat menjadi budak dan dijual. Dan setelah itu, seluruh planet ini dapat dijual kepada makhluk kuat lainnya. Luo Feng mengangguk. Mengenai masalah ini, Luo Feng sangat jelas. Status dan posisi di alam semesta dibedakan, perbudakan dan keberadaan lainnya. Singkatnya, ada ras dan klan manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Semuanya didasarkan pada kompetisi, berdasarkan penyaringan yang terkuat. Yang terkuat ini dapat mencapai status tinggi, pangkat tinggi dan gaji, sedangkan yang lemah akan mengalami kehidupan yang menyedihkan. Monster bertanduk emas mungkin sangat kuat, tapi karena itu sendirian, kita bisa bertahan melawannya. Ekspresi Hong sangat serius, namun, kekuatan besar dari alam semesta dapat dengan mudah menggunakan armada antar bintang, kita bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Dewa Guntur mengangguk. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah membuat diri kita lebih kuat. Hanya dengan cara itu kita bisa melindungi rumah kita. Hati Luo Feng sangat berat. Dia tahu lebih dari Hong dan Dewa Guntur. Di alam semesta, nasib beberapa planet aborigin sangat tragis. Hal-hal ini telah menjadi norma. Di alam semesta kadang-kadang planet-planet asli ini mungkin memiliki pejuang yang kuat. Mampu berjuang untuk planetnya, melindungi ras dan rumahnya di planetnya. Luo Feng, saya yakin Anda tidak ingin melihat bumi bertemu nasib seperti itu, kan? Hong memandang Luo Feng. Apakah kamu bahkan harus bertanya? Jawab Luo Feng. Karena itulah, Luo Feng, datang dan latih bersama kami di masa depan. Di bumi, bukan untuk menyombongkan diri, hanya aku dan Hong yang jenius dalam hal kemampuan tempur. Adapun jenius dalam kemampuan pembaca roh, itu tentu saja Anda, Luo Feng. Dewa Guntur memandang Luo Feng, kami bertiga adalah yang terkuat di dunia, kita harus bersatu. Hong juga memandang Luo Feng. Luo Feng tertawa, mengangguk. Haha, hahaha, ketiganya tertawa bersama. Para pahlawan dari semua sebelumnya berkata, yang lebih tinggi naik, kesepian yang didapatnya. Setelah tak terkalahkan, tidak akan ada prajurit lain yang sebanding, yang secara alami tumbuh kesepian. Sama seperti sebelumnya ketika Hong dan Dewa Guntur dalam keadaan koma. Luo Feng adalah makhluk yang tak terkalahkan di bumi. Sejujurnya selama waktu itu, Luo Feng memang merasakan kesepian. Dan untuk mereka berdua bangun, Luo Feng dengan tulus bahagia.
Akhirnya dia memiliki beberapa teman untuk masa depan. Luo Feng, mulai hari ini, kamu akan menjadi saudara ketiga. Kata Hong dengan gembira. Tiga kecil, tiga kecil. Dewa Guntur tertawa aneh. Kaisar sudah lelah, kembali ke istana, kita akan cepat dan tuangkan anggur, tuanmu akan memberimu sedikit uang receh. Luo Feng bergabung pada olok-olok saat dia melihat Dewa Guntur. Jalur pelatihan akan sangat sulit. Kami akan meningkat jauh lebih cepat ketika kami saling membantu dan bertanding, kata Hong. Dewa Guntur mengangguk. Tingkat pemahaman mereka sangat tinggi. Tetapi genetika manusia di bumi benar-benar hanya rata-rata. Babata berteriak, juga, mereka tidak memiliki guru. Mereka murni seperti orang buta yang menuntun orang buta. Tanpa seorang guru, tanpa genetika yang tepat, yang mereka miliki hanyalah pemahaman. Saya bisa bertaruh. Keduanya akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun untuk mungkin hanya mencapai Traveler bintang level 9. Namun, bagi petualang bintang level 9 untuk melakukan terobosan ke tingkat bintang 1, itu sulit, sangat-sangat sulit. Minimal akan setidaknya 50 hingga 60 tahun. Luo Feng, dunia internal Anda sudah di tingkat bintang 3, itu sebabnya, tubuh manusia Anda dapat terus berevolusi, meskipun terbatas pada keterbatasan tubuh manusia bumi Anda dan melambat. Tapi itu masih jauh lebih cepat daripada mereka, kata Babata. Pikiran Luo Feng bergerak, Babata, bukankah planet Yunmo kita memiliki teknik dan keterampilan untuk pejuang? Serahkan ke Hong dan Dewa Guntur. Tanpa seorang guru, bahkan dengan bakat alami dan kejeniusan, jalan masih akan sangat sulit. Sebagai sesama manusia bumi, sesama pejuang, tiga yang terkuat di dunia. Luo Feng berharap agar Hong dan Dewa Guntur dapat mengikuti pertumbuhannya. Bagaimana mungkin, itu adalah rahasia dari planet Yunmo. Babata membantahnya, membocorkan rahasia itu bisa dihukum mati. Planet Yunmo kita sebagian besar mencari pembaca roh. Luo Feng tertawa. Bahkan guru itu adalah pembaca roh, teknik rahasia yang ia ciptakan, seperti semuanya untuk roh pembaca. Teknik rahasia petarung itu, mungkin hanya hal-hal yang dikumpulkan guru dari orang lain. Yah, tapi mereka masih dikumpulkan dengan susah payah oleh gurumu. Babata berkata, tidak membocorkan. Mereka yang bukan murid Yunmo tidak diizinkan mengakses mereka. Pikiran Luo Feng terus bangkit bola-balik dengan Babata. Namun, Babata dengan keras kepala menolak, Luo Feng akhirnya menyadari. Saat Ai hidup bersikeras pada satu hal, tidak ada cara untuk membujuknya. Bagaimana dengan ini, terima Hong dan Dewa Guntur sebagai murid planet Yunmo, bagaimana dengan itu? Tanya Luo Feng. Hah, Babata melihat dengan mata terbelalak, mengangguk, itu mungkin. Luo Feng tertegun, itu terlalu sederhana. Terima mereka sebagai murid. Luo Feng, cepat dan lakukan itu. Ini jelas merupakan murid potensial terbaik. Traveler bintang yang memiliki domain sendiri. Saat itu saya bahkan meneteskan air mata untuk mereka ketika saya pikir mereka telah jatuh, untungnya mereka sudah bangun. Jenius jenis ini, dua orang jenius. Orang-orang akan memperebutkan mereka di seluruh alam semesta. Babata berkata, meskipun penguasa planet Yunmo adalah pembaca roh. Namun satu kekuatan besar, tidak bisa sepenuhnya dibuat dari pembaca roh. Hanya makhluk abadi dan bawahan master planet Yunmo sebagian besar terbuat dari pejuang abadi. Di dalam ruangan, apa yang membuatmu begitu serius? Dewa Guntur memandang Luo Feng dengan mata terbelalak, Hong juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan cara ini, saya pernah mewarisi seperangkat teknik rahasia. Di antaranya adalah metode pelatihan pembaca roh, dan juga metode pelatihan pejuang. Luo Feng berkata dengan serius, di sampingnya, Hong dan Dewa Guntur segera meledak dalam kegembiraan. Luo Feng melanjutkan,
Namun, aku dilarang membocorkan teknik rahasia planet Yunmo, dan aku tidak bisa menentangnya. Karena itu, saya ingin bertanya. Apakah kalian mau bergabung menjadi bagian dari planet Yunmo? Organisasi apa itu? Hong bertanya. Apa kondisinya? Dewa Guntur juga bertanya. Aturan apa yang ada? Saat ini, hanya ada aku yang tersisa di planet Yunmo, kata Luo Feng. Sialan. Dewa Guntur melihat dengan mata terbelalak. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa hanya ada kamu yang tersisa? Awalnya aku berpikir bergabung dengan planet Yunmo akan membuat kita bawahan, umpan meriam. Dengan hanya Anda di dalamnya, kami pasti akan bergabung. Benar, bergabunglah. Hong juga tertawa. Benar. Sekte apa itu? Luo Feng tertawa. Di masa depan ketika kita pergi, jangan memberitahu orang lain bahwa kita berasal dari planet Yunmo, setelah seluruh planet Yunmo dihancurkan oleh musuh. Itu sebabnya, mengungkapkan nama akan bunuh diri. Dewa Guntur dan Hong saling memandang. Seluruh sekte hancur, itu hal yang baik, itu hal yang baik. Dewa Guntur tertawa ketika dia memuji. Ini berarti kita tidak memiliki batasan. Hong juga tersenyum. Bajingan, dua bajingan ini. Untuk tidak menghormati Tuan, mereka pantas dihukum. Dalam ruang virtual, Babata mengamuk tanpa daya. Akhir dari chapter 274 episode 119. Terima kasih.